Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Beratan 3 Bapak Agus Rianto dan Bapak Ibu Guru SD Negeri Beratan 3 serta karyawan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita melaksanakan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Surakarta tahun 2025. Pertama dan paling utama adalah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam adalah kita tabaturkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak Ibu Guru SD Negeri Beratan 3 yang kami hormati, di sini saya sebagai pembawa acara pada pagi hari ini dalam acara seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K tahun 2025. Urutan acaranya sebagai berikut. Yang pertama ialah pembukaan, yang kedua ialah pemaparan, yang ketiga ialah tanggapan dari metode, yang keempat ialah tanggapan dan saran audiens, yang kelima ialah kesimpulan, dan terakhir penutup. Mengisi acara yang pertama ialah pembukaan. Marilah seminar laporan orientasi pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara demi acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mengisi acara yang kedua ialah pemaparan. Pemaparan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Muhammad Kabib Baikuni, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau Bapak Muhammad Kabib Baikuni, waktu kami persilahkan. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah sekaligus mentor kita, Bapak Agus Rianto, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu serta karyawan SD Negeri Beratan 3 Surakarta. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, selawat dan salam tak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K tahun 2025. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah profil saya dengan nama Muhammad Kabib Baikuni dengan jabatan guru kelas ahli pertama untuk unit kerjanya yaitu SD Negeri Beratan 3 Kota Surakarta. Selanjutnya Bapak Ibu, maksud dan tujuan orientasi P3K. Yang pertama, peserta mampu memahami tugas dan fungsi ASN. Kemudian maksud yang kedua yaitu peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar
ASN berakhlak. Berakhlak itu adalah singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ini tadi ASN berakhlak. Core value ASN adalah nilai-nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh aparatur sipil negara atau ASN di Indonesia. Kemudian tujuan orientasi yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Tujuan yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Bapak Ibu, ini adalah jadwal orientasi yang telah kita laksanakan. Kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K pada instansi pemerintah Dinas Pendidikan Kota Surakarta bagi angkatan 2 dilaksanakan mulai tanggal 16 Mei 2025 sampai nanti tanggal 26 Juni 2025. Kegiatan orientasi ini dimulai dari pembukaan waktu dulu tanggal 16 Mei, kemudian MOOC melalui web Soloasis, kemudian evaluasi akademik, remedial, orientasi tempat kerja, dan pada hari ini kita laksanakan yaitu seminar hasil laporan, kemudian evaluasi pelatihan, dan yang terakhir yaitu berhukum. Selanjutnya Bapak Ibu, kewajiban P3K yang pertama, setia taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Visi pemerintah Kota Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Di dalam visi tadi diturunkan 7 poin. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan.
Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Berikut struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK Kota Surakarta. Kota Surakarta dipimpin oleh wali kota yang baru, yaitu Bapak Resmati Adi, kemudian didampingi oleh wakil wali kota, kemudian setingkat dengan DPRD, turun ke Inspektorat Dinas Daerah, Badan Daerah, Sekretariat DPRD, dan yang terakhir Kecamatan dan Kelurahan. Selanjutnya, nilai dan etika organisasi perangkat daerah. Visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Di dalam visi misi itu diturunkan ke misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta ada 3. Yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Kemudian yang terakhir, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Selanjutnya, tujuan Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu terwujudnya masyarakat cerdas dan berkarakter unggul. Nah, ini ada program strategis Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Yang pertama, program wajib belajar 12 tahun. Berarti ini nanti dari SD sampai SMA. Kemudian mengembangkan kurikulum Merdeka Belajar. Yang ketiga, pembinaan sekolah adiwiyata. Yang keempat, peningkatan mutu pendidikan guru. Dan yang terakhir, digitalisasi pendidikan. Selanjutnya, struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang dikepalai oleh Ibu Diatrineta. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita masuk ke visi SD Negeri Bratan 3 Kota Surakarta, yaitu terciptanya sekolah ramah anak, berprestasi, berkarakter, berakar pada budaya bangsa, dan berwawasan lingkungan berlandaskan intak dan iptek. Dalam visi tersebut diturunkan 6 poin. Yang pertama, menyelenggarakan sekolah yang aman, sehat, dan menyenangkan bagi siswa. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang efektif dan efisien, mengembangkan kompetensi siswa secara optimal, meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan perilaku yang mencerminkan budi pekerti luhur, mengembangkan budaya disiplin, bersih, ramah lingkungan, dan meningkatkan wawasan dan kelestarian lingkungan hidup untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Menciptakan siswa yang berperilaku dan berpola pikir sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir, menciptakan siswa yang cerdas dan berperilaku terpuji untuk keseimbangan pencapaian ilmu pengetahuan teknologi dan dengan iman dan takwa. Selanjutnya, tujuan SD Negeri Bratan 3 Kota Surakarta sesuai dengan visi dan misi sekolah. Maka tujuan SD Negeri Bratan 3 Kota Surakarta, sekolah mengantarkan peserta didik untuk mengembangkan sikap religius dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya,
membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Kemudian mengembangkan budi pekerti, tata krama, dan karakter siswa yang berpedoman pada perwujudan profil pelajar Pancasila, mengembangkan potensi sekolah sehingga mampu berkompetisi di bidang kemajuan pendidikan, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk mengoptimalkan kreativitas siswa. Selanjutnya SOTK atau Struktur Organisasi dan Tata Kerja SD Bratan 3 Surakarta dikepalai oleh Bapak Agus Priyanto, Sarjana Pendidikan. Kemudian ada guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, guru mapel PAI dan PAK, kemudian TJOK, serta administrasi, perang bakti, dan yang terakhir siswa-siswi SD Negeri Bratan 3 Kota Surakarta. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke rencana dan hasil kerja P3K. Identifikasi isu. Di kelas 6 itu ada sedikit masalah ya, saya di awal-awal pembelajaran itu rendahnya keaktifan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas 6 SD Negeri Bratan 3 Kota Surakarta. Hal ini terlihat dari beberapa siswa yang belum berani menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan oleh guru di kelas. Jadi anak-anak itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan guru itu masih kurang percaya diri, takut salah. Kalau salah nanti dibully oleh teman-temannya, seperti itu. Kemudian kurangnya motivasi belajar siswa kurang bersemangat untuk belajar. Jadi di kelas itu ada beberapa siswa yang kelihatan kurang bersemangat, lentruk, istilah Jawanya lentruk, kurang bersemangat, seperti itu. Nah, selanjutnya isu yang diangkat, rendahnya keaktifan dan kurangnya semangat belajar siswa dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas 6 merupakan isu penting yang perlu ditangani karena dapat menghambat kemajuan akademis mereka. Oleh karena itu perlunya model pembelajaran yang kooperatif seperti TGT, Tim Game Turnamen, agar dapat meningkatkan keaktifan siswa dan motivasi belajar siswa itu meningkat. Dengan langkah ini diharapkan semangat belajar siswa dapat meningkat serta kepercayaan diri mereka dalam belajar dapat terbangun. Untuk judul laporan yang kami buat yaitu TGT Tim Game Turnamen meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar siswa kelas 6 SD Negeri Bratan 3 Kota Surakarta. Model pembelajaran TGT. Model pembelajaran TGT, TGT singkatan dari Tim Game Turnamen, adalah model pembelajaran kooperatif yang menggunakan permainan untuk meningkatkan kerjasama dan keaktifan siswa. Dalam model ini, siswa belajar dalam kelompok heterogen yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Prinsipnya menekankan kerjasama dan keaktifan siswa. Kemudian cara belajarnya bermain dengan anggota tim lain untuk memperoleh skor bagi tim masing-masing. Jadi modelnya seperti kuis. Jadi nanti dibuat kelompok. Kalau di kelas 6 itu terdiri dari 4 sampai 5 kelompok. Kemudian tiap kelompoknya itu berkompetensi. Kemudian manfaatnya meningkatkan kerjasama, toleransi, dan hasil belajar meningkat. Kelebihannya memanfaatkan siswa lain sebagai tutor sebaik. Jadi sebelum kuis dimulai itu ada istilahnya belajar bareng di kelompoknya masing-masing. Bagi siswa yang cenderung kurang paham atau kurang memahami pembelajaran yang
disampaikan oleh guru itu bisa langsung tanya kepada temannya yang sudah paham. Kadang anak-anak itu kalau mau tanya kepada gurunya itu malu atau tidak berani seperti itu. Kemudian kelebihannya kemudian cocok untuk siswa SD karena siswa masih senang bermain. Jadi untuk model kuis itu anak-anak senang kalau dibuat kuis seperti itu. Lanjut, ini adalah langkah-langkah atau sintaks tipe pembelajaran TGT. Yang pertama, penyajian kelas. Jadi nanti dipaparkan oleh guru materi yang diajarkan. Kemudian yang kedua, belajar dalam kelompok. Jadi sudah dibuat di kelompok-kelompokkan, belajar di situ. Kemudian yang ketiga, permainan game. Nanti bentuknya kuis. Untuk kuis itu nanti ada beberapa babak. Jadi yang pertama babak wajib. Jadi setiap kelompok itu wajib menjawabnya. Kemudian ada babak yang namanya babak rebutan. Jadi setiap babak itu nanti ada babak rebutan, kemudian wajib, dan yang terakhir itu ada soal lemparan namanya. Jadi untuk wajib itu dalam kelompok itu wajib untuk menjawab soal-soal tersebut. Kemudian lemparan, apabila si kelompok A misalnya tidak bisa menjawab, dilempar oleh kelompok yang lain seperti itu. Kemudian babak rebutan itu nanti cepet-cepetan untuk menjawab. Dan poin yang paling banyak itu di babak rebutan, apabila tidak bisa menjawab itu nanti dikurangi poinnya seperti itu. Kemudian pertandingan atau lomba turnamen itu tadi ya. Kemudian penghargaan kelompok atau tim recognition ya. Untuk penghargaan ini bisa, kalau di kelas atas itu bisa dikasih seperti penghargaan, kasih alat tulis atau apapun itu. Kemudian kalau untuk diterapkan di kelas bawah bisa dikasih semacam bintang atau yang lain. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, identifikasi isu, merancang aktualisasi, membuat aktualisasi, melaksanakan aktualisasi, melakukan evaluasi aktualisasi. Identifikasi isu. Tahapan kegiatan mengidentifikasi keaktifan siswa melalui asesmen awal, menentukan area yang perlu penguatan untuk terwujudnya siswa yang aktif. Kemudian hasilnya, data keaktifan siswa, area fokus keaktifan siswa teridentifikasi, kontribusi terhadap visi misi terwujudnya siswa yang aktif, dan semangat belajar siswa yang tinggi dalam pembelajaran, menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan siswa. Kemudian merencanakan atau merancang aktualisasi. Tahapan kegiatan, menyusun program untuk menumbuhkan keaktifan siswa yang meliputi berbagai aktivitas interaktif. Kemudian hasil atau outputnya, rencana, program, dan penunjang agar siswa lebih aktif. Kemudian kontribusi terhadap visi misi, mengembangkan sekolah dengan menciptakan siswa yang berwawasan lingkungan, berlandaskan impact dan impact, berkarakter dan cerdas. Selanjutnya, membuat aktualisasi, membuat soal-soal kuis, kemudian hasilnya belajar ajar yang siap digunakan sebagai materi ajar. Kemudian kontribusi terhadap visi misi, mendukung visi sekolah dalam membentuk siswa yang berprestasi, berwawasan lingkungan, berlandaskan impact dan impact. Kemudian pelaksanakan aktualisasi, yaitu kegiatannya pelaksanaan pembelajaran dengan metode interaktif dan kooperatif, mengadakan kuis mengenai materi yang diajarkan melalui model pembelajaran tim turnamen atau TGT.
Selanjutnya melakukan evaluasi aktualisasi, yaitu tahapan kegiatannya melakukan evaluasi dampak dari kegiatan yang sudah diterapkan melalui model pembelajaran TGT ataupun game turnamen. Oke, mungkin itu Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke pembawa acara. Tepuk tangan dulu buat Pak Habib. Terima kasih Pak Habib yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua tentang model pembelajaran PGP. Baik, acara yang selanjutnya ialah tanggapan dan saran dari audiens. Semoga ada Bapak Ibu guru yang menanggapi, adakah tanggapan dari Bapak Ibu guru tentang yang disampaikan Pak Habib tadi. Semoga ada. Baik, Bu Titik, semoga. Terima kasih. Menarik sekali pemaparan tentang model pembelajaran TGT tadi, yang memang sangat cocok kalau diimplementasikan untuk anak SD yang basisnya mereka masih senang bermain ya. Dengan model pembelajaran TGT ini ada unsur permainan sekaligus tadi dikatakan bisa mengembangkan asa percaya diri siswa, gitu ya Pak ya. Baik, yang ingin saya tanyakan, apakah ada hambatan yang Pak Kabir temui ketika mengimplementasikan model pembelajaran TGT ini? Terima kasih. Terima kasih Bu Titik atas tanggapan dan pertanyaannya. Untuk pertanyaannya tadi mengenai hambatan dalam model pembelajaran TGT yang sudah saya laksanakan, alhamdulillah tidak ada hambatan. Tetapi apabila anak-anak itu kan sangat semangat sekali ketika diberikan semacam kuis. Nah, kadang-kadang anak-anak itu meminta lanjut terus pak, lanjut pak, seperti itu. Nah, mungkin hambatannya itu. Jadi kita harus siap mempersiapkan soal-soalnya, karena yang awal sudah soal-soalnya sudah diberikan. Jadi mungkin hambatannya itu Bapak Bu Titik. Jadi harus siap atau menyiapkan soal-soal berikutnya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Habib. Berikutnya adalah tanggapan dari mentor kami Bapak Agus Priyanto selaku Kepala Sekolah SD Negeri Belanda 3. Kepada beliau waktu kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad Habib Baikuni dan Bapak dan Ibu guru semuanya, sedikit menanggapi ini laporan orientasinya berjudul TGT meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar siswa kelas 6 SD Negeri Belanda 3 kelas 6. Baik. Ini kalau sekilas saya amati itu semacam TGT kan games, berarti belajar sambil bermain. Saya ingat saat menjadi guru Pak Habib, ini masukan saja. Saya dulu waktu di SD 15 juga kelas 5, saya menerapkan belajar dengan cara bermain begini. Tapi memang benar, jadi anak itu kalau memiliki kesulitan, ada beberapa siswa itu yang tidak berani menyampaikan itu ke guru. Itu salah satu hal yang saya amati waktu itu. Tetapi mereka cukup aktif bertanya kepada teman. Ya, teman yang memiliki kemampuan atau menguasai satu materi tertentu, itu mereka biasanya juga nggak sepenuh hati dalam memberikan atau menjawab pertanyaan teman-teman itu. Makanya waktu itu saya membuat semacam
saya itu membuat satu tim, itu saya beri nama GoMed, GoScience dan GoSocial. GoMed itu berarti matematik. Saya mengadop dari waktu awal-awal itu kan Gojek itu ramai banget. Mereka saya adop dengan satu hal yang menjadi isu waktu itu, makanya saya beri nama GoMed. GoMed, in GoScience, in GoSocial. Jadi tiga itu menurut saya menjadi pandangan saya, terutama matematika dan IPA, sains. Mereka saya berikan satu permasalahan yang menyangkut tiga hal itu. Nah, terus tim itu saya berikan kursi di depan, jadi tidak ada GoMed-nya satu meja, ada dua kursi lah, nah, timnya hanya dua. Kemudian meja kedua juga begitu. Dalam pembelajaran itu saya menjelaskan terlebih dahulu. Jadi saya menjelaskan terlebih dahulu. Setelah penjelasan saya selesai, anak-anak yang merasa belum paham atau belum menguasai materi tersebut, saya persilakan untuk memilih, bertanya, maju ke depan, memilih yang mana, apakah mau mengunjungi GoMed atau GoScience atau GoSocial. Dan itu berminggu-minggu saya lakukan, itu ternyata anak-anak memang senang sekali dalam belajar. Mungkin sama ini ya, mungkin sama, cuma tekniknya beda sedikit. Jadi mereka senang, dan setelah selesai dari maju itu, dan anak yang menjadi tim GoMed, GoScience dan sebagainya tadi, itu sudah menjawabnya sepenuh hati karena mereka diberi tanggung jawab. Oh, saya ini tim GoMed, saya ini tim GoSocial dan sebagainya. Sehingga mereka jawabnya sudah sepenuh hati, menjelaskannya sepenuh hati, detail sekali. Ya memang ramai kelasnya, tapi detail sekali dalam penjelasan. Terus saya juga tanya ke anak-anak, bagaimana menurut kalian? Apakah sudah jelas lagi yang dijelaskan oleh anak-anak? Ternyata begini. Dari hasil itu, kemampuan anak juga meningkat. Karena sekali lagi, waktu saya menjadi guru itu belum banyak atau belum populer istilah refleksi. Jadi dari dulu itu yang ada hanya observasi. Saya selalu pernah mengatakan ke penjenengan semua, bahasanya observasi itu pasti, hampir pasti. Bahasa pertama adalah apa yang disampaikan Bapak sudah bagus, pasti itu. Hanya 1, 2, 3, 4, hanya itu apa? Hanya itu berisik kita lakukan. Kurang ini. Jadi observasi yang dilakukan oleh seorang observer itu biasanya hanya melihat kekurangan, bukan kelebihan. Bedanya di situ dengan refleksi. Kalau refleksi itu justru kekurangannya disampaikan, atau mungkin hal yang menonjol dari kegiatan Bapak Ibu itu disampaikan oleh pelakunya, sehingga mereka itu jujur dulu. Yang lain yang menanggapi itu kan berarti, oh kalau panjenengan merasa kurang bisa berkomunikasi dengan siswa, maka sebaiknya pengalaman saya begini. Beda kan? Jadi yang menjadi pelaku itu tidak merasa terhakimi. Beda sekali dengan refleksi. Makanya ini arah pendidikan seperti itu, termasuk tadi kalau TGT atau sistem yang saya tadi ceritakan itu, ternyata anak-anak juga, kalau observasi itu saya merasa apa yang saya sampaikan dalam pembelajaran itu sudah yang terbaik,
Saya merasa inilah yang paling mudah. Jadi ternyata anak nggak bisa begitu. Mereka merasa ada apa yang saya katakan oleh Pak Agus itu, saya malah nggak mudah. Saya buat tim itu. Nah, dari tim itulah yang saya masukkan refleksinya ya. Jadi refleksi saya ya dari timnya itu. Sehingga mereka langsung bertanya, ada solusinya, menjawab dan sebagainya. Ini mungkin Pak Kabid sudah bagus untuk apa yang dijadikan judul laporan orientasi ini. Moga-moga nanti menjadi tambahan ilmu panjenengan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran panjenengan. Jangan pernah takut kalau memberikan pelajaran itu anak-anak alamnya itu anak belajar juga. Jadi sudah tidak zamannya lagi anak belajar itu harus anteng-teng. Saya melihat kelas 1 contohnya itu anaknya resokan sebagainya. Saya nggak apa-apa, bukan saya nggak peduli, karena memang ya kadang yang tahu gurunya. Oh, anak itu harus begitu. Saya punya teman itu sama-sama selevel guru kelas 6. Kelas saya itu ramai banget. Orang tuanya itu sering mengatakan gini, kelas 6A saya itu 6A. Dia nanti itu kok ujian kok nyata banget ya. Saya sampaikan ke orang tua, panjenengan pengennya pas panen. Pas panen nanti aku tanam bedos berikut malah. Kelas 1-nya itu sepanan Pak. Nggak ada gurunya itu orang semua, orang lagi. Betul. Saya itu hebatnya. Orangnya guru nih loh. Orangnya si wani-wani. Namanya Bu itu ya kita lakukan luar biasa. Kelas SD 15 tidak ada SD. Gurunya naiknya orang. Tapi outputnya kelas saya nggak pernah kalah dengan kelasnya dulu itu. Juara umumnya pasti hampir pasti. Dan nilai bahasa Indonesia waktu itu ada yang bisa. Ya mungkin kalau dalam hal hafalan mereka benar, karena wow, dosen itu belum moncong apa gitu, kalau istilah saya ada buli-buli. Sorenya itu masih les, kalau les itu antri kayak dokter itu pakai nomor urut antri. Iya betul itu. Kok reso ya mungkin. Pandangan orang mungkin menganggap saya itu legality. Sebenarnya pendidikan kan orang mau bocah kuliah, Indonesia tahu ya ojo. Ya dipaksa belajar, cuma tidak jangan diikat. Ini Pak Kabid tambahan saya tentang PDT, cerita pengalaman saya mungkin bisa diatur nanti ke depannya. Tidak ada gomet, kalau saya dulu gomet, sains dan sosial 3. Dari 3 itu adalah ini sekali kelas saya dan memang luar biasa dan anak-anak itu. Bahkan ada anak sampai mengatakan, Pak, bagaimana kalau kita buat aplikasi sendiri tentang gomet dosen. Bagus, tapi ya aplikasi itu mahal tuh. Saya nggak kamu bikin aplikasi yang artinya akhirnya ada orang umum kan bisa masuk ke dalam aplikasi itu, kita bisa berinteraksi. Ini salah satu pemikiran saya sebenarnya cita-cita, tapi tidak pernah terwujud. Menggaya aplikasi ini mahal soalnya. Dan senang, saya itu sebenarnya dulu menjadi guru senang karena memberi pelajaran ke anak itu saya nggak pernah membatasi mereka dalam belajar. Jadi teori konstruktivisme yang saya pakai, pegangan selama ini itu selalu saya terapkan. Biar mereka mengkonstruksi ilmu-ilmu itu dari pikirannya masing-masing. Kalau membangun rumah, ya bisa kan, pasti dari fondasi itu dari dulu. Tapi apa harus dari depan dibangunnya? Enggak. Ada yang mungkin dari samping, ada yang dari belakang, atau mungkin dari bagian yang lain.
intinya seperti itu Pak Kabid. Terima kasih. Lanjutkan. Juga bersiap-siap nanti bersinar nanti di SD yang baru. Terus mestinya ini nanti tetap jadi guru custom. Jadi siap-siap aja. Dan aku rada pikiran ini persainganku itu ya. Monggo lanjut. Dan kami berbiasa sama Baik, demikian tadi tanggapan dan saran kepada beliau Bapak Kabid Hayakuni. Selanjutnya ialah kesimpulan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kabid. Semoga Baik Bapak Ibu, sebelum menyimpulkan mengenai paparan yang saya paparkan tadi, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Agus. Tadi banyak masukan-masukan dan semoga nanti kita dapat mengembangkan lagi tadi apa yang disarankan oleh beliau Bapak Agus Dianto. Oke Bapak Ibu, selanjutnya simpulan dari penerapan TGT yaitu dampak positif dalam penerapan model TGT tim turnamen. Hasilnya siswa menjadi lebih aktif dalam belajar serta siswa sangat semangat, sangat antusias dalam melaksanakan instruksi yang diarahkan oleh guru. Kemudian siswa merasa lebih percaya diri dalam menyelesaikan tugas dan ada rasa kebanggaan saat mereka berhasil menyelesaikan tantangan tersebut. Semangat belajar mereka pulih dan mereka menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Kabid atas penyampaian pemaparan hasil orientasi pada pagi hari ini. Selanjutnya ialah penutup. Marilah acara penyampaian hasil orientasi pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya jika ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.